Saya setuju dengan mosi ini, yang dimana Dewan ini akan membatasi pers dari semua akses dan pemerintahan mengenai kesehatan mental penjahat dan tersangka penjahat. Dengan Dewan membatasi pers, media massa, dan spekulasi dan pemerintahan mengenai kesehatan mental penjahat ialah pada saat ini dikarenakan akses untuk mendapatkan suatu informasi itu sangat mudah. Untuk didapatkan dengan akses yang sangat mudah, maka akan banyak informasi yang dilihat, dibaca, bahkan disebarkan. Dengan kata lain, jika akses tidak dimiliki, maka bisa jadi informasi pelaku penjahat atau tersangka bisa dicuri dan disebarluaskan, dan bisa membuat isu atau berita yang tidak diharapkan. Dengan Dewan ini membatasi pers dari spekulasi dan pemerintahan kesehatan mental dan pelaku penjahat atau tersangka. Dengan membatasi pers dari spekulasi dan pemberitaan, maka akses informasi dapat dibatasi dengan bersifat formal, hanya sekedar berita umum saja. Saya sangat setuju akan mosi ini, karena setiap manusia memiliki hak untuk perlindungan privasi mereka, juga akan dapat menghindari dari berita hoaks. Juga dengan membatasi pers bisa berdampak pada tersangka, di mana ia merasa aman dan membuktikan hukum itu rata dan tidak pilih-pilih, juga untuk mencegah tersebar luas ke negara-negara luar. Tujuannya agar terhindar dari berita hoaks dan juga dapat menjaga mental dari pelaku penjahat atau tersangka penjahat, karena menyebarkan hak privasi termasuk pelanggaran HAM, juga dapat menjadi kesehatan mental pada pelaku penjahat. Dengan membatasi akses informasi, maka negara-negara luar di sana dan masyarakat akan sedikit yang berasumsi kepada hukum. Dewan juga akan memandang positif, karena tidak pandang status semua sama, karena dapat diasumsikan berita-berita hoax tidak akan terjadi, dan pandangan masyarakat dan negara-negara luar tidak memberikan atau mengunggah posting informasi yang dapat mengganggu kesehatan mental tersangka. Membatasi informasi merupakan bentuk tindakan menjaga dari akses yang berlebihan. Juga dibilang dalam bentuk perlindungan dari dalam. Perlindungan ialah bentuk menjaga dari akses atau gangguan yang bersifat dapat merusak diri. Manusia memiliki hak untuk dilindungi dan dihargai akan hal-hal privasi atau milik pribadi. Juga di dalamnya terikat hukum yang memandang sama rata. Jadi baik pelaku kejahatan akan mendapat hak dan keadilan baik berupa pelindungan dan hukum yang dilakukan. Adapun dua poin penting yang dapat diambil. A. Pembatasan akses media massa terhadap informasi kesehatan mental penjahat ialah bentuk hukum, tidak ada pandang status semua sama. B. Pelindungan hak privasi penjahat dapat diartikan hukum. Dewan melindungi hak asasi manusia yang bersifat pribadi. Mengapa mosi ini penting? Karena menjaga hak manusia itu tercantum dalam Undang-Undang Pasal 20D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Juga tercantum dalam pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, keterkaitan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu juga tercantum dalam pasal 28H ayat 4 yang berbunyi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Juga tercantum dalam pasal 28I ayat 5 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin diatur dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Apakah mosi ini penting untuk dilakukan? Ya, dengan membatasi akses media massa, maka artinya membatasi suatu informasi, maka hal yang bersifat privasi akan terlindungi. Contoh, pada pelaku pina. Si pelaku pina mendapatkan hukuman dan segala informasi yang bersifat privasi dibatasi dan tidak dipublis agar si pelaku mendapatkan haknya. Karena hukum juga memandang hak si pelaku, karena hak pelaku memiliki, yaitu hal-hal data pribadinya tidak boleh disebarluaskan.
Adapun solusi yang dapat kita ambil dengan membatasi, maka mekanismenya dengan cara tidak mempublik berita berupa informasi privasi tersangka di media massa, juga memberikan perlindungan HAM kepada tersangka. Juga dapat menghindari aksi dan tindak yang dapat membayangkan data atau membahayakan data-data privasi pelaku kejahatan dan kesehatan mentalnya. Maka selain membatasi, maka perlu bantuan dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi, untuk bekerjasama, untuk menghargai yang namanya hak privasi manusia dan hak yang namanya HAM, hak asasi manusia, dan tidak turut ikut campur dari privasi seseorang. Maka dari itu, tindakan ini dikatakan efisien untuk melindungi kesehatan mental tersangka dan dapat dikatakan ia mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan. Juga mengurangi pandangan buruk masyarakat dan penyebaran data privasi pelaku kepada negara-negara luar atau masyarakat di luar agar tidak dapat mengakses atau menyebarluaskan privasi dari si pelaku, agar data-data privasinya akan tetap aman. Simpulannya, dengan membatasi informasi, maka dapat mencegah berita hoaks dan dapat menjaga dan melindungi tersangka dalam kesehatan mental. Juga, setiap manusia itu sama, tidak ada yang beda-beda. Maka, yang salah tetap salah dan yang benar tetap benar dan harus dihargai dan dilindungi. Akan manusia merasai keamanan. Karena Indonesia adalah negara demokratis. Negara yang menetapkan peraturan undang-undang yang mematuhi dan ada yang namanya HAM. Setiap manusia mempunyai hak. Jika Anda ingin dihargai, maka Anda dulu yang harus menghargai.